Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget, benar-benar kehabisan energi gara-gara kejebak perdebatan panjang yang nggak ada ujungnya? Pasti pernah kan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas cara cerdas menyusun argumen yang sehat dan yang paling penting, membongkar 5 kesalahan fatal yang sering banget merusak diskusi. Kita bakal fokus ke esensinya aja, biar kalian bisa langsung praktekin abis ini. Coba ingat-ingat, pernah nggak rapat di kantor kalian tuh selesai tanpa hasil apa-apa? Rapat berjam-jam, ngomongnya panjang lebar, tapi pas kelar, bingung keputusannya apa. Sering banget alasannya sepele loh. Orang-orang di ruangan itu berdebat cuma buat menang-menangan aja, bukan buat bener-bener mahamin masalah, apalagi nyari solusi. Kondisi kayak gitu tuh contoh sempurna dari apa yang sering kita sebut debat kusir. Bayangin aja kusir dokar, mereka berdebat semata-mata demi ego. Pokoknya ngomong lebih keras, lebih agresif, tapi sama sekali nggak peduli sama akar masalahnya. Jujur aja, ini tuh benar-benar kebiasaan yang beracun dan buang waktu. Makanya, biar kita nggak ikutan jadi kusir dadakan dalam diskusi, kita butuh yang namanya logika dan struktur. Jadi, ini dia kerangka kerja kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 prasyarat fundamental sebuah argumen yang valid. Mulai dari menentukan semesta pembicaraan, punya pengetahuan dasar, hindari debat soal aturan, bedain antara fakta dan asumsi, sampai memisahkan argumentasi dari preferensi pribadi. Terus, di akhir nanti, kita bakal lihat formula logika pamungkasnya. Oke, kita langsung aja masuk ke poin pertama. Tentukan semesta pembicaraan. Intinya gini, sebelum ada yang mulai buka mulut buat debat, setiap diskusi tuh wajib punya definisi yang jelas soal apa yang lagi diomongin. Kalau kata orang Jawa, jangan ngeladrah. Artinya, jangan melantur kemana-mana. Fokus aja ke kerangka yang udah disepakatin. Misalnya nih, kalian lagi rapat soal manajemen, ya jangan tiba-tiba dicampur aduk sama urusan lain. Sering kan lihat debat di TV yang ujung-ujungnya malah kayak mau adu fisik? Nah, itu terjadi secara spesifik gara-gara mereka nggak punya batasan semesta pembicaraan ini. Tanpa fokus, diskusi cuma bakal muter-muter tanpa akhir. Lanjut ke poin kedua. Miliki pengetahuan dasar tentang topiknya. Gampangnya gini, kalian tuh nggak punya hak buat berargumen kalau aturan atau hukum dasar dari topik yang dibahas aja nggak ngerti. Ada cerita menarik nih dari materi kita. Pernah ada orang ngotot banget, bilang bumi tuh nggak mungkin gerak ngelilingi matahari. Argumennya? Katanya kalau bumi gerak, orang yang naik pesawat atau roket keluar angkasa nggak bakal bisa pulang ke bumi lagi, karena buminya udah jalan. Wah, ini kan contoh klasik ya, gimana ketidaktahuan soal hukum dasar fisika, yaitu hukum Newton, malah bikin orang jadi kelewat pede padahal salah. Jadi, pahamin dulu deh rumus dasar di bidang itu sebelum ikutan debat. Masuk ke poin ketiga, hindari berdebat soal aturan. Kita tuh harus kaku ikutin standar yang udah ada, daripada buang waktu berharga buat ngedebatin fakta yang emang udah disepakatin. Kuncinya ada di frasa ini, wilayah ijtihad. Ruang buat kita berargumen itu sebenarnya kecil banget, cuman di area yang emang belum ada aturannya. Argumen sejati cuma hidup di ruang diskusi yang masih terbuka. Ngapain coba kalian capek-capek debat kalau 2 tambah 2 itu 4 dalam sistem desimal? Atau di kantor, nggak usah deh debat panjang lebar soal aturan lembur, kalau undang-undang atau peraturan perusahaannya udah tertulis jelas. Udah, ikutin aja aturannya. Nah, sekarang poin keempat, gunakan fakta bukan asumsi. Terus, apa asumsi atau pengandaian itu nggak boleh dipakai? Boleh aja sih, asalkan kalian kasih label yang jelas. Kayak bilang, ini asumsi ya. Tapi ingat, fakta yang keras dan terukur itu harus selalu ada di kasta tertinggi dalam argumen yang sehat. Coba bayangin ada yang bilang, Jakarta panas. Buat orang yang datang dari Siberia, Jakarta mungkin rasanya kayak di dalam oven. Tapi buat orang dari Arab, bisa aja rasanya sejuk-sejuk aja. Rasa panas itu super subjektif dan cuma asumsi. Beda cerita kalau kalian bilang, Jakarta 35 derajat Celcius. Nah, ini baru fakta. Ini bisa diukur pakai alat dan nggak bisa dibantah sama persepsi siapapun. Jadi, jangan buang waktu ngedebatin persepsi kalau kalian punya data yang pasti. Poin kelima, dan ini sering banget kelewat, bedakan argumentasi dan preferensi. Ini aturan main yang tegas banget. Secara logika, kalian nggak akan pernah bisa memperdebatkan selera, kepercayaan, atau preferensi pribadi. Berdebat soal BMW itu mahal sama konyolnya, kayak berdebat mie ini enak atau enggak. Percaya deh, sampai tua juga diskusi kalian nggak bakal kelar. Soalnya, mahal atau enak itu kan interpretasi emosional kita aja. Itu murni masalah selera, tempat di mana debat kusir tumbuh subur. Tapi, pernyataan, harga BMW 1M itu adalah fakta objektif. Ini adalah titik awal yang super sempurna buat mulai diskusi yang beneran rasional. Dan yang terakhir, kita masuk ke formula akhir, fakta dan logika.
Cuma setelah kita berhasil ngelewatin 5 pondasi tadi, menentukan semesta pembicaraan, tahu dasar ilmunya, nggak ngelawan aturan mutlak, pakai fakta, dan nyingkirin selera pribadi, barulah kita bisa mengaplikasikan proses logika yang sebenarnya. Yuk kita bedah tabel silogisme ini bareng-bareng. Berlogika itu kan merangkai fakta, tapi gimana jadinya kalau bahan bakunya dari awal udah rusak? Coba lihat premis pertama. Semua orang Jawa suka makan tempe. Ini jelas fakta yang keliru ya. Terus premis kedua, Selamat adalah orang Jawa. Oke, ini fakta yang benar. Kesimpulannya, maka Selamat pasti suka makan tempe. Tuh kan, walaupun proses berpikir logikanya kelihatan nyambung, tapi karena kita masukin fakta yang salah di awal, kesimpulan akhirnya dijamin 100% ngaco. Logika itu baru sah kalau input faktanya benar dan cara ngerangkainya juga benar. Sekarang bola ada di tangan kalian. Kalian udah dipersenjatai sama 5 pondasi krusial dan 1 formula logika buat ngebongkar perdebatan yang beracun. Pertanyaan saya buat kalian, gimana kalian bakal merespons kalau ada debat kusir di rapat kalian besok? Apa bakal dibiarin aja berlarut-larut? Atau kalian bakal pakai aturan-aturan esensial ini buat balikin diskusi ke jalur solusi? Pilihan ada di kalian ya. Teruslah berpikir tajam dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.